Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di kajian rutin hari Rabu. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabat, tabi'in, dan kita umatnya semoga mendapatkan syafaat kelak dari beliau di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Ustadz Aep, selamat datang juga kepada para sahabat semua yang sudah hadir. Tema kali ini yaitu membangun keluarga sakinah dan akan dimoderatori oleh sahabat kita semua, Teh Dini. Kepada Teh Dini dipersilahkan. Nuhun Teh Desi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang saya muliakan Ustadz Aep yang sudah bergabung bersama kita dan juga yang sudah Teh Desi yang tadi sudah membacakan dan juga mengajarkan, mengkoreksi juga, membantu kita untuk mengaji. Karena sebelum kajian bersama Ustadz Aep kita selalu membaca tadarus berikut artinya. Alhamdulillah kebiasaan ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Seperti itu Ustadz ya, tahun 2023 ini masuk tahun kelima MPP ini. Baik, kali ini temanya adalah keluarga yang sakinah nih. Karena kita kan pengen tahu, kita sering dengar gitu kan, kalau didoakan hari ulang tahun atau menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohman gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksudkan gitu loh? Artinya sakinah, mawadah, warohman itu apa sebenarnya? Nah, mari kita kupas habis nih bersama Ustadz Haep, waktunya 45 menit. Mangga Ustadz, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in mustaqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahabat semua, jemaah, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan keberkahan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, berada dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah sama-sama kita akan membahas, nanti kita diskusikan di akhir, dan mudah-mudahan di sini cuacanya baru hujan turun agak deras, mudah-mudahan ini tidak ada masalah, kita lancar sampai akhir. Baik sahabat semua, jamaah sekalian, ini sebenarnya materi tentang membangun keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah. Cukup berat sebenarnya materinya, ya, karena saya pun dan kita sama-sama dengan keluarga tercinta masing-masing, ya, bagaimana membangun keadaan ini, ya. Namun demikian, dengan adanya materi ini harapannya adalah bagaimana kita yang sudah menemukan ketenangan tentunya bersama dengan keluarga tercinta, kita terus semakin harmonis, dan ketika di antara kita dengan keluarganya yang ada jarak ataupun agak enggang, Allah harapkan dengan rasa ketenangan ini. Ya. Baik, membangun keluarga sakinah. Kita mungkin sebenarnya mempunyai sosok gambaran yang terindah dari baginda Rasul Muhammad SAW bersama dengan keluarganya. Kita mengenal di dalam sejarah bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, ya, menikah
dengan beberapa orang istri, dan dikumpulkan oleh ahli sejarah bahwa itu mewakili sebenarnya bagaimana potret kehidupan Kanjeng Nabi begitu sempurna dengan berbagai istrinya. Tentunya digambarkan bahwa semua gambaran tentang istri Nabi itu sudah mewakili bagaimana sifat ataupun karakter wanita ataupun istri umatnya. Dalam artian mungkin yang tadinya di antara istri Nabi ada yang cemburu, mulanya cemburu sistem ataupun hal dunia, setelah menikah dengan Rasul, ya, cemburunya berubah menjadi cemburu akhirat. Bagaimana ketika melihat istri Rasul yang lain yang rajin di dalam hal akhiratnya, maka istri yang pencemburu dunia ini menjadi cemburu akhirat, dia menjadi rajin. Begitupun mungkin di antara istri Rasul ada yang perhitungan terhadap dunia menjadi perhitungan akhir. Intinya adalah potret kehidupan Kanjeng Nabi baginda Muhammad SAW itu begitu sempurna sampai nanti kita sering mendengarkan bahwa rumah di surga, Baitul Jannah, itulah harapannya ada. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan membangun keluarga yang sakinah ini bersama keluarga kita tercinta? Ya, ketika kita mendengar kata-kata membangun, ya, saya kira sama halnya dengan kita mungkin membangun rumah, ya, ataupun membangun bangunan yang lain. Dalam artian ada dua hal di sini. Yang pertama, ketika kita ingin hasil daripada pembangunan rumah itu yang baik, kuat, kokoh, nyaman, indah, ya, maka setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama mungkin bahan baku untuk membuat rumah itu. Taruhlah mulai dari membuat fondasi, pasirnya yang kualitas terbaik, kemudian juga semennya, kemudian juga mungkin nanti dipasang pakai keramik ataupun granit, ya, begitupun nanti kusennya, catnya juga, ya, dan bagian atas atapnya, gentengnya, gitu. Itu bahwa komponen ataupun bahan baku itu harus diperhatikan. Ya. Pun tidak cukup itu untuk membangun rumah yang baik, kokoh, nyaman. Tentunya selain perlengkapan ataupun peralatan yang tadi yang kualitas terbaik, maka diperlukan orang yang ahli ataupun insinyur di dalam pembangunan. Nah, bisa kita tebak bahwa ketika bahannya bagus, berkualitas tinggi, tetapi sang pembangunnya ataupun insinyurnya kurang ahli, maka hasilnya kurang maksimal. Begitupun sebaliknya. Ya, ketika ahli yang membangunnya, insinyur di bidangnya berpengalaman, tetapi ketika bahan bakunya kurang bagus, ya, kemarin kita merhatikan di pesantren ada lagi membangun, kemudian tukang bangunannya itu adalah dia sudah ahli, gitu kan. Tetapi ketika memasang keramik, gitu kan, yang memang ya keramik itu kan apa namanya ada kelas-kelasnya, gitu kan. Ada KW mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Ketika pun kita memperhatikan di pembangunan yang lain, gitu kan, walaupun ahli di bidangnya, tetapi ketika yang dipasang itu barangnya taruhlah KW berapa, gitu kan, maka kalau keramik kan kelihatan biasa, gitu kan. Jadi walaupun ahli dipadukan dari berbagai arah pun ketika itu tidak bahannya kurang baik, gitu kan, ya kurang enak dilihatnya, ya. Jadi
dua hal inilah perpaduan antara barang ataupun kualitasnya yang bagus, kemudian dibangun oleh orang yang ahli di bidangnya, maka dipastikan bangunan itu kokoh, bagus, indah, menarik, dan nyaman. Nah, maka bagaimana tantangan kita ini membangun keluarga juga, kalau diibaratkan kepada bangunan rumah, kita kira ada kemiripan. Jadi bagaimana kita di dalam keseharian membangun keluarga kita menjadi sakinah. Sakinah itu diartikan dalam berbagai bahasa ataupun dalam bahasa Indonesianya adalah tenang, tentram, nyaman. Tentunya kita menginginkan keadaan seperti itu, sebagaimana tadi baiti jannati. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, maaf ini kecepatan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum yang sering kita dengar ketika ada pernikahan, senantiasa dibacakan ini sebagai pengingat ya, bagi yang melangsungkan pernikahan. Ya. Karena supaya teringatkan bagaimana tujuan daripada pernikahan itu, yang membentuk keluarga yang sakinah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, bagaimana disebutkan sakinah itu sebagai tujuan. Ketenangan, ketentraman di dalam pernikahan itu sebagai tujuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah itu, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram, nyaman kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kemudian dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ya, jadi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir, yang digunakan akalnya untuk berpikir. Nah, jadi ayat ini bagaimana menekankan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini, ya, sakinah itu adalah sebagai tujuan ketika melangsungkan pernikahan. Karena tentunya sebagaimana yang kita rasakan, setelah menikah, itu banyak hal yang kita rasakan. Ya, bisa jadi banyak masalah. Tetapi yakin banyak juga solusinya dengan adanya pernikahan itu. Ya. Nah, dari ayat ini, setidaknya ada beberapa hal. Bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum, tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah jodoh merupakan tanda kekuasaan Allah. Maka jodoh termasuk hal yang sifatnya dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Tapi semuanya di dalam Al-Quran disebutkan wa khalaqnakum azwaja. Semuanya berpasang-pasangan. Ya, kita mengetahui di dalam kehidupan ini bukan cuma manusia, ya, laki-laki dengan perempuan ataupun pria wanita, ya, sebagaimana yang kita rasakan, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada pendek, dan begitu pun selanjutnya. Azwaja wa khalaqnakum azwaja. Nah, dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah jodoh itu merupakan kekuasaan Allah. Mungkin bisa kita rasakan, ya, di antara sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu, ya, apalagi sekarang yang berada jauh dari keluarga awalnya, dari orang tua, ya,
Jadi menikah dengan orang yang jauh sampai ke luar negeri. Yakin bahwa tetangga rumah juga ada, mungkin kalau posisinya sebagai istri kan, ada yakin calon suami yang taruhlah enak dipandang gitu kan. Ataupun mungkin kalau posisinya sebagai laki-laki, mungkin ada tetangga ataupun ada yang satu negara juga, saya kira yang menarik gitu kan. Tetapi inilah tanda kekuasaan Allah. Ya, akhirnya terbang ke tempat yang jauh bersama pasangan, ataupun untuk dalam artian juga mungkin ada yang untuk menjemput ataupun untuk bertemu dengan pasangannya. Ya, inilah salah satu kekuasaan Allah. Jodoh itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi. Dan nanti di akhirnya adalah di qaumi yatafakkarun, ketika kita mau memikirkan dan merenung, dan ini untuk bagaimana kelangsungan di dalam kehidupan. An khalaqalakum min anfusikum. Jodoh itu merupakan kekuasaan Allah. Tadi kita tidak tahu secara tempat, ya, tahu-tahu ke tempat yang jauh gitu kan. Ataupun kenalan lama dengan yang jauh, akhirnya nikah dengan tetangga dekat. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian min anfusikum azwaja. Pasangan itu dari golongan manusia dan bukan dari makhluk lainnya. Jadi pasangan manusia menikah dengan manusia, bukan dengan bangsa jin yang pekan kemarin kita bahas, ada makhluk goib gitu kan, ataupun makhluk halus. Ya. Manusia tidak menikah dengan malaikat, manusia tidak menikah dengan jin, ya, apalagi dengan setan dan iblis. Manusia dengan manusia. Ini adalah tanda kekuasaan Allah. Ya. Pasangan dari golongan manusia dan bukan dari golongan makhluk yang lainnya. Min anfusikum. Nah, kemudian sakinah itu litaskunu, supaya tenang dan tentram, itu adalah diupayakan. Kita berupaya supaya mendapatkan ketenangan dengan adanya pernikahan. Maka nanti tujuan pernikahan itu, ya, di antaranya adalah juga untuk adanya generasi keturunan yang soleh. Nanti mungkin ada di antara kita, dan kita menyaksikan, mungkin bahkan kita merasakan, ada yang belum Allah karuniai keturunan keluarga itu. Tetapi yakin ketika tujuannya adalah menikah itu karena Allah, ya, menyempurnakan agama, kemudian Allah sebagai tujuan untuk menyempurnakan bagaimana kita meraih cinta Allah. Walaupun mungkin di sisi lain Allah belum memberikan keturunan, karena nikah juga sebagaimana sunnah Rasul, dia akan mendapatkan sakinah, ketenangan. Walaupun mungkin ada di antara orang lain yang mencibir, ya, karena di sini sekali lagi tanda kekuasaan Allah. Walaupun dengan menikah, ya, ada yang Allah belum berikan keturunan, tetapi yakin ketenangan sakinah itu bisa dirasakan. Nah, jadi pasangan dari jenis manusia, bukan dari golongan yang lain. Dan sakinah itu diupayakan. Menarik di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa terkait dengan jodoh pasangan dengan menggunakan kata khalaqa. Allah menciptakan. Jadi Allah menciptakan bagi kita pasangan. Ya, sebagaimana wa khalaqnakum azwaja. Ada pasangannya semua. Tetapi ketika apa? Ayat selanjutnya, potongan ayat ini adalah wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Supaya mendapatkan ketenangan di antaranya adalah dengan cinta dan kasih sayang. Itu wa ja'ala. Ya, tadi wa ja'ala itu adalah dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang, supaya tadi litas kuno, supaya tenang, tentram. Jadi sakinah itu diupayakan, waja'ala. Jadi bagaimana kita mengupayakan? Kita merasakan bagaimana di dalam keluarga setelah menikah. Tentunya dengan segala permasalahan dan juga
juga dengan segala hal yang kita rasakan, entah yang suka ataupun yang duka. Tetapi yakin ketika hidup bersama itu banyak sukanya sebenarnya gitu kan. Ya karena ini manusia bisa tenang, tentram dengan pasangannya. Begitupun kita mengetahui bahwa kenapa ada diciptakan Hawa bagi Adam, gitu kan? Kurang apa coba Adam itu berada di surga yang fasilitasnya ya tidak bisa disamakan dengan dunia, gitu kan? Apapun ada, ingin apa saja ada, gitu kan? Tetapi pada akhirnya ada yang kurang, merasa ada yang kurang. Sama halnya kalau kita ibaratkan di dunia, ya. Kita sendirian, tetapi tinggal di rumah yang istana yang begitu megah. Taruhlah ada 5 lantai, gitu kan. Lantai pertama kendaraan yang tercanggih dan termahal punya di sana. Ada garasinya, gitu kan. Kemudian lantai kedua taruhlah dapur, ya. Dapur yang segala fasilitasnya lengkap, gitu kan. Lantai ketiga taruhlah kamar dengan segala fasilitasnya. Ya. Kemudian lantai keempat, pokoknya kelengkapan di rumah semuanya lengkap, ya. Baik untuk makanan ataupun untuk istirahat, ya. Semuanya fasilitas itu lengkap. Tetapi hidup sendirian. Mau ke lantai 2, ke lantai 3, ya tinggal mijit tombol, gitu kan. Tetapi di istana yang megah itu sampai 5 lantai, ya, hidup sendirian. Bisa dipastikan ya, sama dengan Nabi Adam gitu. Nabi Adam di surga, kurang apa coba? Fasilitas semuanya lengkap. Ya. Kalau gambaran surga itu kan lebih canggih daripada dunia gitu. Sampai dalam hadis itu tidak bisa terbayangkan kenikmatannya gitu. Ya, kalau di dunia saja dengan segala kemudahan, tinggal ingin apapun tinggal pijit tombol ibaratnya, atau tinggal menekan, terlebih di surga. Tetapi Nabi Adam merasakan hal yang kurang, kesepian. Akhirnya disediakan ataupun ya diberikan untuknya pasangannya itu Hawa yang tercipta dari tulang sulbi Nabi Adam. Ya. Nah, ini gambaran nanti bagaimana pasangan ya terkhusus di sini mungkin karena perempuan ataupun istri itu tercipta dari tulang sulbi ataupun tulang rusuk dekat dengan kolbu, dekat dengan hati, ya untuk diberikan kasih sayang, untuk dicintai, ya dengan segala kebaikannya, gitu kan. Nah, jadi sakinah itu diupayakan, ya. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, ya. Kemudian di akhir ayatnya inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Ya, bagi orang yang berpikir, hikmah pernikahan itu manusia tidak bebas berhubungan dengan siapa saja. Ya. Mungkin secara nafsu bisa sebenarnya. Tapi inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, secara berhubungan fisik gitu kan. Ada kesamaan dengan mohon maaf hewan gitu kan. Ya. Jantan suka sama betina, ya. Ketemu di mana ya tinggal berhubungan gitu kan. Ya. Tetapi manusia berbeda. Ya, ini inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Manusia tidak bebas berhubungan dengan siapa saja. Ya. Karena bisa jadi berhubungan secara fisik dia bisa kepada siapapun, ya. Tetapi ini esensi daripada ketenangan tidak didapatkan. Nah, tenang tentram itu dengan menikah. Ya. Jadi kalau secara hubungan fisik bisa jadi ya sama dengan hewan bisa mendapatkan.
Tetapi manusia itu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, ya, hikmah pernikahan. Manusia tidak bebas berhubungan dengan siapa saja. Karena nanti keturunan ada garisnya, ada nasabnya. Berkaitan juga dengan bagaimana nanti wali menikahkan. Inilah bagaimana hikmah ataupun tujuan daripada aturan syariat Islam itu adalah untuk menjaga nasab. Ya, jelas bapaknya siapa, ibunya siapa, keturunan itu. Ya, hifdzun nasab, untuk menjaga keturunan ini adalah dengan adanya pernikahan. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sakinah itu diartikan tenang, aman, damai, tentram. Nah, itu semua bisa didapat dengan adanya mawaddah. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Perasaan yang tulus dan penuh cinta. Ada faktor fisik memang di sini. Dan fisik itu, ya, kalau laki-laki mungkin kasep, ganteng, kalau perempuan cantik, ya itu relatif juga sebenarnya gitu kan. Ya. Rasa cinta yang lahir karena adanya keterkaitan fisik tidak bisa dipungkiri. Ya. Teteh-teteh, ibu-ibu yang sekarang menikah dengan pasangannya, ya, yang sekarang menjadi suaminya, itu diawali dengan ketertarikan fisik. Ya, begitupun laki-laki, ya, melihat bagaimana ketertarikan fisik terhadap calon pasangannya. Ya. Maka dalam hal ini baginda Rasul menyampaikan bahwa wanita itu dinikahi dengan atas 4 hal itu kan. Ya. Di sini tunkahul mar'atu, ya, bi arba'at, dengan 4 hal. Ya, sebenarnya ini berlaku kesebalikannya. Begitupun perempuan, ya, ketika akan hendak menikah, ya, dengan laki-laki, ya dilihat juga itu kan. Ya. Li jamaliha, yang pertama tidak bisa dipungkiri karena kecantikannya ataupun kegantengan. Ya, kalau perempuan di sini kan tungkul itu ada jamal, ada jamil, di jamaliha. Tapi kalau menggunakan jamal sebenarnya kecantikan secara ini akhlak, karakter gitu kan. Karena mungkin ada yang mohon maaf gitu kan, cantiknya 10, tapi ada nilai cerewetnya 11 gitu kan. Jadi bagaimana nanti terkait dengan fisik, makanya ini disebut mawaddah. Ya, mawaddah, maddatun, dari tampilan fisik. Dan ini tidak bisa dimungkiri. Ya, suka kepada calon pasangan ketika itu dan sekarang sudah menjadi pasangan adalah karena ketertarikan fisik, mawaddah. Perasaan yang tulus dan penuh cinta karena ada faktor fisik, ketertarikan secara fisik. Dan ini relatif sebenarnya. Relatif dalam artian juga terbatas. Ya, fisik itu kan, ya, fisik itu terbatas. Ya, sebagaimana pertumbuhan dan di dalam fisik itu kan mulai dari kecil ataupun bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, gitu kan. Nah, itu kan pertumbuhan itu setiap fasenya berbeda. Ada masa mungkin cantik, enak dipandang, tetapi nanti ada masa keriput, gitu kan. Ya, jadi di sini ketertarikan, rasa cinta yang lahir karena ketertarikan fisik. Ada faktor fisik dan tampilan fisik, mawaddah. Ya, itu diawali dengan mawaddah. Kemudian waja'ala bainakum mawaddah wa rahmat. Rezeki yang diartikan ampunan, karunia, dan kasih sayang. Ya, perhatian yang mendalam yang lahir dari ketulusan qalbu, ketulusan hati. Ya, maka adanya faktor keimanan, karakter, akhlak. Maka nanti tadi ketika dalam hadis disuruh memilih pasangan, li jamaliha, bagaimana ketertarikan secara fisik, cantik, ganteng gitu kan. Juga diperhatikan li nasabiha, nasabnya, walimaliha, bagaimana kekayaannya, dan yang keempat disimpan di akhir tapi paling penting adalah lidiniha,
agamanya, akhlaknya, maka itu yang dipilih. Fadfar bidatid-din. Ya, pilihlah agamanya. Ya, kalau ditinggalkan, di akhir hadisnya adalah akan terjadi kesengsaraan, itu kan. Jadi mawaddah kemudian rahmat. Rahmat itu perhatian yang dalam, ya, yang lahir dari ketulusan hati. Ya, bagaimana rahmah? Makanya tempatnya itu adalah rahim. Ya, bagaimana kita dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ibu-ibu ya yang sudah menikahkan ketika mempunyai keturunan mengandung itu disebut di rahim, alam rahim. Jadi di sana ada sesuatu yang dilindungi. Bayi itu kan dilindungi dengan penuh kasih sayang. Ya, kemana-mana kan dibawa itu kan. Ya, mau tidur, mau makan kan, sudah usia 8 sampai 9 bulan kan, teteh-teteh ibu-ibu yang sudah mengalami kan merasakan. Ya, sesulit apapun kondisinya ketika mengandung, yang membawa kayak gendolan di dalam perut itu kan tidak walaupun mungkin bisa, saya kira mungkin, tapi tidak ada gitu kan yang disimpan dulu karena kesusahan. Ya, di sanalah semakin susah semakin nanti merasakan bagaimana kasih sayang. Nah, ketika dalam ayat disebutkan kita harus berbakti kepada orang tua, kan digambarkan yang telah mengandungnya wahnin ala wahnin, ya, payah dan tambah kepayahan yang bisa dirasakan itu kan. Nah, tetapi itu bayi yang ada dalam rahim itu kan dijaga dengan sebaik-baiknya. Itulah bagaimana rahmat ini kan, tempatnya rahim, perhatian yang begitu mendalam yang lahir dari ketulusan hati, ya, kasih sayang. Ya, makanya setelah itu ada mawaddah rahmah, kemudian nanti ada sakinah, ketenangan, ketenteraman. Ya, jadi bisa dirasakan bagaimana setelah menikah. Nah, mungkin awalnya memang mawaddah secara fisik, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya tadi kalau kulit juga lama-lama kan keriput, ya. Taruhlah yang mungkin tadinya perempuan cantik, ya setelah beberapa tahun ataupun belasan puluhan tahun kan, walaupun bisa ada perawatan, tapi usia tidak faktor usia tidak bisa mengekalkan gitu kan. Ya kan kita hidup di dunia ya sebentar gitu kan. Ya tidak kekal. Yang kekal itu adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, zat Allah yang maha kekal. Nah, maka dengan adanya rahmat ini, ya mungkin secara ketertarikan fisik sama pasangan sudah tidak ada, tetapi timbul rahmat. Bagaimana kalau bahasa Sundanya gitu kan, kasih sayang. Ya, kasih sayang. Ingat bagaimana mungkin kalau ibu-ibu, ya suaminya ingat, inilah istri yang telah melahirkan, mengurus anak-anak gitu kan. Ya. Jadi setelah mawaddah timbullah rahmah. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan inilah yang disebut dengan tujuan pernikahan, yaitu sakinah, aman, tentram, tenang dan damai. Nah, baik, jamaah sekalian, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, setidaknya membangun rumah tangga itu di atas dasar ketaatan kepada Allah. Nah, ini dalam sebuah keterangan hadis itu disebutkan kayak sepele tetapi menarik ini gitu kan. Ya. Ada gambaran gitu kan bagaimana membangun rumah tangga tadi ataupun keluarga di atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah intinya tujuan kita berumah tangga ataupun menikah, berkeluarga adalah Allah sebenarnya tujuannya. Jadi pasangan itu adalah sebagai faktor bagaimana kita cepat sampai kepada ridho Allah gitu kan. Tujuannya adalah cinta Allah. Nah, di sini gambaran bagaimana membangun rumah tangga di atas dasar ketaatan kepada Allah, gambaran seorang pasangan dua orang, berarti kan satu pasang dua orang, gitu kan? Suami dan istri yang
setelah menikah. Ya. Rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla. Ya, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang terbangun malam hari, ya kan. Ngapain terbangunnya? Melakukan sholat. Nah, dia sholat, kemudian wa aiqadha imra'atah. Dia membangunkan istrinya. Ya. Ini gambaran yang pertama, suaminya bangun duluan, kemudian dia sholat. Nah, kemudian dia membangunkan istrinya karena ingin sholat bersama dalam ingin kebaikan bersama-sama. Wa aiqadha imra'atah, membangunkan istrinya. Fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Ya. Kemudian membangunkan istrinya untuk sholat, dan jika istrinya enggan, fa in abat, ataupun masih ngantuk mungkin gitu kan, maka nadhaha fi wajhiha ma, suaminya tersebut memercikan air ke wajahnya. Ya, dipercikan. Bukan digoyor gitu kan, apalagi disemprot. Disemprot kayak di steam yang ketika cuci kendaraan, dipercikan sedikit gitu kan. Nah, itu dirahmati Allah gitu kan. Ketika bangun malam, kemudian suami ini sholat, kemudian membangunkan istrinya, dan enggan sampai supaya bangun, karena biasanya ketika dengan air kan semuanya air itu kan dingin ya, bangunlah gitu kan. Ya, kemudian memercikan air, itu dirahmati rahimahullah, semoga Allah merahmati. Begitupun sebaliknya. Jadi dalam keluarga rumah tangga dibangun atas ketaatan, ya, sama-sama gitu kan. Ya. Kalimat selanjutnya juga rahimahullahu imra'atan qamat minal lail fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang wanita, istrinya nih, yang bangun di malam hari dalam melakukan sholat. Wa iqadat zaujaha. Kemudian mendapati suaminya masih tertidur, ya. Kemudian dibangunkan. Ya. Fa in aba, kemudian ketika agak sulit bangun, ya sama, nadhahat fi wajhihal ma. Kemudian memercikan ke wajahnya, akhirnya kan bangun dan sholat. Ya. Ini bagaimana membangun gambaran kita di dalam keluarga, di rumah tangga suami istri dengan pasangan itu atas dasar taat kepada Allah SWT. Ya, sama-sama saling memotivasi di dalam kebaikan. Gambar ini seperti sepele, memercikan air, tetapi bagaimana? Ya, awal hari itu kan diawali dari pagi harinya, dari bangun, gitu kan. Nah, kerjasama bahwa ketika kita yang namanya tidur kan tidak ingat, sulit. Ya, tetapi bagaimana ada upaya di sini sampai nadhaha fi wajhil ma, atau nadhaha fi wajhihi al-ma, ya, memercikan air. Bagaimana upaya sama-sama ingin taat bersama pasangan. Nah, ini mungkin salah satu bagaimana kita mendapatkan ketenangan dengan taat kepada Allah SWT bersama-sama pasangan, keluarga, ataupun ya suami ataupun istri. Kemudian melakukan pergaulan suami istri yang baik. Ya, potongan ayat ini sering kita dengar dalam surat An-Nisa. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut, dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Ya. Bagaimana suami terkhusus mempergauli istrinya. Ya, ini umum dalam segala hal. Baik bergaul secara fisik ataupun psikis, memberikan ketenangan tadi, kenyamanan. Ya. Begitupun istri kepada suaminya, kepada pasangannya. Ya, bergaul dengan cara yang baik, di sini yang patut, yang ma'ruf, gitu kan. Jadi bagaimana tadi suami istri ini bersama-sama saling memberikan ya ketenangan, memberikan motivasi, memberikan yang terbaik, ya, saling memberikan pengabdian, gitu kan. Selanjutnya jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. Ya. Bisa tumbuh ketenangan itu ketika dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, terkhusus dengan pasangan,
mungkin yang sudah punya keturunan juga pun sama dengan anak-anak. Ya, itu komunikasi yang baik. Karena ada kalanya terjadi sesuatu yang tidak baik berawal dari komunikasi yang tidak baik. Ya. Dengan adanya komunikasi yang baik, nanti juga tumbuh saling rasa percaya. Karena bisa jadi di antara suami, istri, ataupun pasangan itu secara fisik dengan berbagai kondisi mungkin karena untuk mencari nafkah taruhlah gitu kan. Ada yang mungkin sampai harus berjauhan secara fisik. Tetapi ketika dikomunikasikan punya komitmen bersama, saling percaya, ya itu tidak akan mengikis rasa ketenangan. Ya, maka bagaimana terpeliharanya komunikasi dengan baik, nanti tumbuh rasa saling percaya, saling pengertian, dan saling menghargai. Ya, saling. Kalau kata-kata saling itu kan yang kita rasakan, ya ada timbal balik gitu kan. Nah, selanjutnya sahabat semuanya menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Ya, karena dalam hadis potongan Bukhari ini, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, hadisnya terkait dengan tanggung jawab dan kepemimpinan. Ini disinggung di pertengahan hadisnya adalah warrajul ra'i ala ahli baiti. Seorang lelaki itu adalah pemimpin di rumahnya. Begitupun wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladi. Ya, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga pemimpin bagi anak-anaknya. Ketika anak putri berada di rumah. Nah, jadi semuanya menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Karena semuanya adalah sebagai pemimpin, dan di akhir hadis ini adalah semuanya akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya itu. Di warrajul, lelaki adalah pemimpin di rumahnya, begitu pun perempuan, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zaujiha wa waladi. Jadi bagaimana kita di rumah tangga, keluarga menjalankan kewajiban, ya kan semuanya punya peran masing-masing dan saling. Saya kira hal ini terbiasa indah dilakukan oleh teteh-teteh, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, berumah tangga. Ya, hal yang baiknya tadi terus dieratkan gitu kan. Ya, saya kira sudah terbiasa dengan bagaimana komunikasi yang baik, saling percaya, saling pengertian, saling menghargai, juga menjalankan kewajiban di keluarga ya sesuai dengan perannya, dengan rasa tanggung jawab. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membahas tentang keluarga adalah pertama dan utama. Ya, jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim itu menyuruh kepada kita orang yang beriman untuk memelihara diri kita dan keluarga. Ya. Jadi keluarga itu pertama dan utama. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum, keluarga. Nah, semuanya berawal dari diri dan keluarga. Untuk membentuk keluarga kan terbentuk dari pribadi-pribadi syahsiyah yang baik. Nah, jadi keluarga pertama dan utama, bagaimana kita disinggung di ayat ini, sebagai orang yang beriman disuruh untuk senantiasa memperhatikan diri dan keluarga. Ya, keluarga di dalamnya pasangan, kan sudah punya keturunan anak-anak. Nah, tadi di awal kita menyinggung bagaimana ada ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, tanda kebahagiaan di rumah itu adalah dalam salah satu hadis disebutkan, sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Jadi tanda ada kebahagiaan di rumah itu, di sana ada kelembutan. Ya, kasih sayang, kelembutan. Suami bersikap lemah lembut terhadap istri, begitupun istri bersikap lemah lembut terhadap suami, begitupun terhadap anak-anak. Nah, memang kita mengetahui bagaimana ada lawan-lawan dari sifat yang baik.
Ya, ketika ada sabar, maka mungkin lawannya ada marah, gitu kan. Ketika ada jujur, lawannya bohong ataupun dusta. Nah, sifat-sifat kebalikannya itu, yang jeleknya itu, sebenarnya untuk memancing bagaimana sifat yang baiknya muncul, gitu kan. Ya, taruhlah ketika ada pasangan, ya, teteh-teteh, ibu-ibu ketika mendapatkan pasangan, ya, pulang ke rumah nggak tahu masalah apa, tahu-tahu suami marah-marah, gitu kan. Nah, marah itu ada untuk memunculkan sifat sabar yang ada pada pasangannya. Kalau tadi suaminya, yang ada pada istrinya, pada teteh-teteh, ibu-ibu, dimunculkan, gitu kan. Nah, dipastikan ketika suaminya datang ke rumah dengan marah-marah, ya, maka marah itu kan ibaratnya dengan apa tuh? Diibaratkan api, gitu kan. Ya, maka ketika api ditambah api lagi yang makin besar, gitu kan. Maka harus didinginkan, ya, dengan air, gitu kan, dengan kesabaran. Ya, maka di sanalah sifat marah pada suami, taruhlah di sana, ataupun pada pasangan, itu ada untuk memunculkan bagaimana sifat sabarnya pasangan yang satu lagi. Taruhlah tadi istri. Nah, dan disinilah salah satu bagaimana rumahku surgaku terasa. Ya, tadi di surga kan sebenarnya tidak bisa dibayangkan bagaimana indahnya, nikmatnya di surga itu, gitu kan. Ya, saking nikmatnya. Tetapi bagaimana di dunia ini ataupun di rumah, ya, ruang lingkup yang kecil, gitu kan, ya, bisa terasa di surga. Ya, salah satunya adalah dengan adanya kebahagiaan dan penduduk rumah tersebut, ya, mempunyai kelembutan. Jadi Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga itu, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Ya, berlaku lemah lembut kepada yang ada di anggota keluarga tersebut. Baik jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ketika tadi berbicara tentang rumahku, surgaku, ya, kita ingin bersama keluarga tercinta tentunya masuk surga bersama keluarga, dan bisa, ya, nanti masuk surga bersama keluarga ketika kita bisa mempertahankan keimanan dan juga amal soleh yang senantiasa istiqomah. Ya, dalam surat At-Tur ayat 21 bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alasnahum min 'amalihim min syai' kullum bima kasabarahin. Akhirnya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka, keturunan kan, anak cucu itu mengikuti mereka di dalam keimanan, sama keimanan, ya, keluarga, keturunan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dipertemukan kembali. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min 'amalihim min syai'. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Nah, tadi dari baiti jannati, rumahku surgaku, kita mendapatkan ketenangan, sakinah. Ya, ingin tentunya bersama keluarga itu sampai ke surga. Ya, mudah-mudahan, ya, jamaah sekalian, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersama keluarga kita tercinta sampai mendapatkan sakinah, ketenangan ini, kebahagiaan bukan cuma di dunia dan bisa sampai nanti ke akhirat. Modal membangun keluarga sakinah. Ya. Keimanan yang kokoh dan ketakwaan selalu diperbaiki. Ya, alhamdulillah, dengan kita sama-sama saling mengingatkan, ya, di dalam kajian majelis pengajian ini, ya, karena memang keimanan itu kan yang kita rasakan naik turun, begitupun amal soleh. Makanya setidaknya dengan saling mengingatkan ini, ya, kita keimanan dan ketakwaan ini selalu kokoh dan terus diperbaiki, diperbaharui. Ya.
ya di-upgrade gitu kan. Teknologi saja kan harus di-upgrade gitu kan. Gitu pun dengan keimanan kita, dengan adanya aktivitas amal soleh ataupun saling menasihati, itulah upaya meng-upgrade keimanan. Ya. Juga sesama keluarga, anggota keluarga, pasangan, juga kepada keturunan, saling memberikan keteladanan dalam kebaikan, memberikan keteladanan juga bersabar dan selalu bersyukur. Apapun yang dirasakan, syukur ini memang penting sekali untuk dikedepankan. Ya, tadi salah satu untuk mendapatkan ketenangan, ya, sakinah, ketentraman itu, ya, dengan bersyukur dengan pasangan. Ya, bersyukur apapun yang ada di dalam keluarga, dan jangan sekali-kali membandingkan dengan keluarga yang lain, ya, karena itu akan membuat kita tidak bersyukur. Ya, apa yang ada di dalam keluarga kita syukuri. Ya, mungkin ketika istri mempunyai suami, syukuri suami itu gitu kan. Ya, nanti dengan syukur itu Allah memberikan ilham kepada suami untuk memberikan yang terbaik, bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, juga doa yang terbaik untuk keluarga. Ini modal kita untuk membangun keluarga yang sakinah. Ya, doa itu kan senjata bagi kita orang yang beriman. Ya, jadi doa yang terbaik untuk keluarga, ya, dengan doa yang biasa dipanjatkan, ya, ataupun mungkin doa-doa yang sudah hafal dari Al-Quran, ya Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami, keturunan juga umat yang berserah diri kepadamu. Karena dengan berserah itu kita mendapatkan kebahagiaan, ketentraman. Karena hakikatnya yang memberikan ketenangan itu adalah Allah. Begitupun sekarang tadi tanda kekuasaan Allah itu dengan pasangan. Ya, kenapa ibaratnya yang jauh bisa bertemu? Ada saja sebabnya, ada saja wasilahnya. Setiap kita dengan pasangan punya cerita yang hebat, cerita yang unik, cerita yang luar biasa gitu terkait dengan bertemunya, yaitu wa min ayatih, kata Allah, karena kekuasaan Allah. Itu kan. Maka bagaimana kita berdoa berserah diri kepada Allah bersama dengan keluarga, bersama dengan anak cucu. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Juga dalam surat Ibrahim yang senantiasa kita baca. Ya, karena hakikat tadi ketenangan sakinah itu adalah dengan ketaatan. Salah satunya adalah sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Juga keturunan di bawah di sini. Ya, keluarga. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Dan perkenankan ya Tuhanku doa aku ini, doa kami ini. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Dan terakhir, jamaah sekalian, tetap ibu-ibu sahabat yang dirahmati Allah, doa yang ada dalam surat Al-Furqan ini biasa kita panjatkan juga. Ya, terus berdoa dengan doa ini ya supaya kita mendapatkan sakinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, penyejuk kolbu. Ya, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, orang pilihan, ya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sini qurrata a'yun sebagai penyerang hati, ya kebahagiaan, ketenangan. Nah, jadi inilah bagaimana kita mendapatkan membangun keluarga yang sakinah. Ya, tadi ada upaya-upaya, kemudian juga bagaimana tidak terlepas kita sebagai orang yang beriman senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Ya, diakhiri dengan doa ini, surat Al-Furqan ayat 74, kita meminta dianugerahkan ya pasangan. Kalau bagi suami berarti istri, kalau bagi istri berarti suami, pasangan. Dan juga keturunan yang indah dipandang mata, yang menyenangkan hati.
Ya, itulah kebahagiaan kan, ketenangan. Ya, keluarga yang rukun, ya, damai, kemudian juga rezeki yang luas, juga anggota keluarga yang sehat. Ya, itulah qurrata ayun. Dan Allah bisa memberikan kepada keluarga-keluarga kita. Demikian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang disampaikan, ya, mudah-mudahan sekali lagi keluarga kita, ya, kita mendapati keluarga-keluarga kita adalah keluarga yang terbaik, juga pasangan-pasangan yang menyejukkan hati, qurrata ayun, sehingga kita mendapatkan yang namanya ketenangan, kebahagiaan. Dalam hal ini adalah sakinah, ketentraman. Sekian dan demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Yang baiknya adalah datangnya dari Allah. Yang salah dan kekurangan adalah semata-mata dari pribadi saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk sekali lagi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah, ya, yang mendengar kalimat-kalimat kebaikan di dalam Al-Quran, dan kita bisa mencontoh keluarga terbaik, ya, baginda Rasul dan para sahabat terbaik, sehingga tadi kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, baiti jannati, bukan saja di dunia, tapi sampai di akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas tadi pencerahannya mengenai keluarga yang sakinah. Kalau yang saya bisa ambil kesimpulan Ustadz, jadi memang ya membangun keluarga sakinah itu seperti tadi Ustadz sampaikan, keluarga sakinah, mawadah, rahman itu memang harus diupayakan dan merupakan suatu pekerjaan ya Ustadz ya sebenarnya yang harus diusahakan setiap hari, setiap waktu untuk bisa mendapatkan keluarga yang sakinah dan mawadah juga rahman. Karena tidak lain itu adalah merupakan suatu ibadah ya Pak Ustadz ya. Jadi pernikahan itu adalah suatu ibadah dan suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya seperti itu. Sama dengan kita sholat, ternyata pernikahan juga sama, ada tujuannya yaitu ketaatan kita kepada Allah. Baik, turun pisan Pak Ustadz, saya sudah mendapatkan ilmu hari ini. Mudah-mudahan saya juga menjadi istri yang solehah, lebih penyabar lagi. Amin. Begitu yang mendengarkannya. Baik, mungkin ada Mbak Berta yang menyampaikan pantun? Ada. Silakan Mbak Berta, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungai Rawa tempatku Daniel, bunga liar harum merekah, rumah kontrak kecil mungil, tapi tentram penuh berkah. Banyak teman, banyak saudara, banyak musuh, banyak celaka. Keluarga rukun, keluarga cemara, tanpa kekerasan di rumah tangga. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, penuh tanda tanya yang membelit. Keluarga utuh selalu hadir di segala apapun situasi sulit. Demam lato-lato sedang bergaung, mabuk lato lupa sembayang. Keluarga tempat kita bernaung, tempat menyemai kasih dan sayang. Ustadz dan santri ke Baitullah, tawaf di antara umat berjuta, membangun keluarga karena Allah untuk sempurnakan ibadah kita. Sayur lodeh, sayur lodoh, buah manis si salak pondok. Yang jomblo tak berarti bodoh, hanya belum bertemu jodoh. 2-3 kucing berlari riang tepi telaga. Rumah biasa tapi berseri, tempat berteduh seisi keluarga. Kurban lembu gagah perkasa, di latar masjid lembu dijaga. Walau jodoh asalnya dari desa, tapi sakinah dalam keluarga. Main lato-lato sampai berpeluh, dipanggil ibu tiada berbalas. Urusan tampang nilainya 10, kesalihannya bernilai 11. Tangkap tangan banyak tokoh, kasus korupsi astagfirullah. Bangun rumah tangga yang kokoh di atas ketaatan kepada Allah. Bumbu lengkap ditumbuk alu, ayam kampung dimasak betutu. Semoga kita sakinah selalu, bahagia sampai di ujung waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin untuk doanya. Mbak Berta itu lato-lato apa? Yo, baik. Kita langsung aja Ustaz kepada tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Mungkin belum ada yang mau bertanya. Tadi, udah ada. Ini ada yang melambaikan tangan. Saya tadi kurang lihat. Baik, dari Teh Rini di Jerman. Nah, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mbak, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau ada pertanyaan dan juga ada saran ya Ustadz. Mungkin sebaiknya pengajian seperti ini juga banyak-banyak disampaikan para Ustadz untuk para lelaki ya Pak Ustadz. Karena memang faktanya cukup banyak lelaki di luar sana tuh yang kurang amanah gitu, kurang peduli dengan tanggung jawab mereka sebagai lelaki, sebagai suami, sebagai ayah. Jadinya cukup banyak para istri itu yang dizolimi oleh para suaminya sendiri gitu Ustadz. Itu fakta dan itu menyedihkan Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mungkin lihat ya di masjid-masjid itu kebanyakan yang hadir di pengajian tuh ibu-ibu daripada bapak-bapak Pak Ustadz. Kalaupun ada bapak itu mungkin yang udah tua-tua, yang muda-muda hampir nggak datang ke pengajian gitu Pak Ustadz. Itu menyedihkan Pak Ustadz. Terus saya juga melihat banyak fenomena ya. Kadang tuh saya bingung sendiri. Tadi Pak Ustadz bilang jodoh itu merupakan ketetapan Allah gitu. Ada yang bilang tuh jodoh itu karena usaha kita sendiri. Terus ada yang bilang jodoh itu cerminan diri. Nah, tapi kadang gini Pak Ustadz, ini pengalaman juga ya. Ada tuh, saya kan suami saya orang Pakistan Pak Ustadz. Di budaya Pakistan itu mereka tidak mengenal adanya kalau di Indonesia kan kayak boleh orang-orang tuh pilih jodoh sendiri gitu ya. Kalau di Pakistan tuh kebanyakan nggak boleh Pak Ustadz. Jadi harus dijodohkan sama orang tua sama saudara sendiri. Jadi menikah dengan sepupunya sendiri gitu Pak Ustadz. Biasanya gitu. Dan suami saya tuh termasuk tipe yang nggak mau dijodohkan begitu. Dia nggak mau dipaksa. Tapi kebanyakan hingga hari ini tuh para perempuan Pakistan tuh dipaksa menikah, pilihan orang tuanya, dan seringkali itu tidak berakhir dengan kebahagiaan Pak Ustadz. Jadi cara menikahnya itu kalau di sana seperti orang tuker-tukeran CV gitu Pak Ustadz, terus tuker-tukeran foto gitu ya. Terus nanti ada keluarga yang melihat gitu calon yang mau dinikahin. Jadi mereka itu sebetulnya nggak pernah bertemu sama sekali Pak Ustadz, cuman ngelihat foto, tukeran CV, terus mereka bertemu di hari pernikahan gitu Pak Ustadz. Jadi interaksi langsung itu tidak diperbolehkan. Dan itu sudah memakan korban dari kakak ipar saya tuh pernikahannya sangat tidak bahagia Pak Ustadz. Hingga sekarang puluhan tahun itu dampaknya masih terasa dan ini akan terjadi pernikahan seperti itu lagi dengan adik ipar saya Pak Ustadz. Jadi adik ipar saya dulu ceritanya pernah kenalan gitu Pak Ustadz sama perempuan Pakistan, terus ingin menikah, nggak boleh sama ibunya Pak Ustadz. Terus habis itu ya akhirnya dia pasif aja. Sudah umur 40 tahun dia juga nggak mau cari-cari sendiri. Mungkin dia berpikir buat apa saya mencari toh kalau nantinya juga nggak direstui gitu sama orang tua. Terus akhirnya dia mau nggak mau dia nerima pilihan ibunya. Nanti akan ada pernikahan bulan Mei. Kami sendiri pun saya sebagai kakak ipar, kakak kandungnya sendiri pun tuh tidak tahu siapa nanti yang akan dinikahin itu calonnya kayak gimana, kami nggak tahu Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz? Saya bingung dengan fenomena seperti ini. Kadang tuh nurutin ortu malah akhirnya jadi nggak bahagia, malah jadi bencana. Terus kalau pernikahan nggak bahagia itu kan dampaknya juga ke anak-anak Pak Ustadz. Anak-anak ini bahkan mereka nggak kenal bapaknya itu seperti apa. Karena setelah pernikahan ya benar statusnya menikah. Tapi bapaknya nggak pernah peduli sama anak-anak ini, Pak Ustadz. Bapaknya ada di mana juga nggak tahu. Nah, seperti ini gimana, Pak Ustadz? Saya kadang tuh bingung. Kalau memang misalnya jodoh itu ketetapan Allah, memang sudah ditentukan Allah, terus kalau nggak bahagia begini tuh bagaimana, Pak Ustadz? Kan kasihan juga
anak-anaknya begitu Pak Ustadz. Apalagi kalau ada rumah tangga gagal tuh di beberapa negara ya, terutama negara Asia, negara-negara Muslim tuh selalu yang disalahkan tuh pihak wanitanya yang nggak benar gitu. Dan kalaupun ada perceraian, itu sulit banget bagi para janda itu untuk bisa menikah lagi, Pak Ustadz. Itu sudah fakta di sana itu karena sudah jelek sekali stigma janda itu di negara-negara Asia, Timur Tengah. Baik, mungkin Pak Ustadz bisa langsung jawab Pak Ustadz karena waktunya Terima juga. kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Rini di Jerman ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan dilindungi Allah SWT. Amin. Baik, terkait dengan tadi yang saya bisa tanggapi dari pertanyaannya, ini majelis pengajian Perancis juga, alhamdulillah ya, sudah berjalan ini tahun kelima ya Teh, dan jamaahnya kebanyakan teteh-teteh dan ibu-ibu. Ya memang di Indonesia juga dari majelis pengajian virtual sampai yang langsung gitu kan, yang online ataupun yang offline ya memang ibu-ibu ini selalu terdepan gitu kan. Ya bahkan banyak kan itunya komunitasnya di Indonesia juga kan ada BKMM itu kan pengajian ibu-ibu. Di sisi lain mungkin bapak-bapaknya saya berprasangka baik saja gitu kan, mungkin sibuk ataupun mungkin mendelegasikan sama ibu-ibunya, nanti ibu-ibunya yang berbagi. Nah, justru disinilah nanti ya kita lagi membahas tentang bagaimana membangun keluarga gitu kan. Nah, jadi apa yang dipunyai, yang dapat dipahami, yang tahu dari pasangan dari ibu-ibu ini kan, kebanyakan ibu-ibu teteh-teteh yang sudah menikah ya nanti saling berbagi dengan pasangannya. Nah, saya kira itu karena memang ya ini ibu-ibu di mana-mana rajin pengajian. Tapi sekali lagi ini juga sebagai motivasi bahwa dengan adanya nanti diskusi saling berbagi dengan pasangan, ini ada sesuatu nanti keharmonisan yang bisa dibangun. Nah, itu terkait dengan pengajian ataupun majelis taklim yang banyak dihadiri oleh ibu-ibu itu kan. Nah, dengan tadi yang disampaikan bagaimana terkait dengan jodoh ya, antara jodoh tadi disampaikan itu cerminan ya, karena memang dalam surat An-Nur itu ya itu disebutkan bahwa al-khabithatu lil khabithin, sampai diulang-ulang, dibalik-balik itu kan, bahwa yang tidak baik pasangannya yang tidak baik juga ya, begitupun yang baik ya, wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ya, kita bisa merasakan atau mungkin bahasa ininya satu frekuensi dengan suami gitu kan, dengan pasangan itu kan. Nah, itu jodoh ataupun itu bisa dirasakan. Nah, terkait dengan tadi menikah ataupun jodoh, memang itu adalah ketentuan Allah. Tetapi di sisi lain memang ada upaya yang bisa kita lakukan. Ya, ada upaya. Ya. Maka tadi dalam hadis yang disebutkan bahwa wanita itu ya, atau mungkin ini berlaku kebalikannya sebenarnya, ketika akan dinikahi kan dilihat ya, bahasa lainnya mungkin babat bibit bobotnya itu kan, bagaimana cantiknya, bagaimana ya kita ketertarikan, walaupun tadi kecantikan sama ketergantungan itu kan relatif itu kan. Kemudian karena repot juga ketika yang namanya kegantengan itu sama, tidak relatif, saya kira bahaya juga. Coba sekarang kalau teteh-teteh ibu-ibu ya mempunyai suami kan, ya menurut teteh, menurut ibu, suami itu adalah yang terganteng sedunia. Nanti coba kalau ada yang lain yang mengatakan juga sama ya nanti jadi untuk berdua. Walaupun ibaratnya boleh, tapi kan ya kita bahas satu aja dulu ya, bukan bahas berdua sini. Bukan. Jadi ketika yang dikatakan
ganteng menarik itu sama, nanti ya ketika ada yang sama itunya jadi berbahaya juga, dalam artian ya harus berbagi nanti, dan itu berat kalau berbagi. Nah, dari hadis yang tadi bagaimana kita memilih? Maka ketika ada nikah ataupun akad, ya dalam Al-Quran surat An-Nisa itu adalah mitsaqan ghalidha, ikatan yang agung gitu kan. Nah, itu untuk menuju ke sana ya ada tahapan-tahapannya. Ya. Dalam salah satunya memang ini dikatakan secara umum dalam surat Al-Hujurat itu. Kalian diciptakan ya laki-laki dan perempuan itu ya berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu kan, ataupun mungkin berbeda-beda negara, li ta'arufu, untuk saling mengenal. Maka tahapannya adalah untuk menuju kepada akad pernikahan itu ada perkenalan. Bahasa Arabnya kan ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian akad gitu kan, ataupun nikah. Jadi ada perkenalan, kemudian nanti melamar gitu kan. Melamar kalau diibaratkan, makanya suka apa tandanya itu kan cincin gitu kan. Mengikat gitu kan, ataupun nyirian, nalian kalau bahasa Sunda itu kan. Jadi untuk menuju nikah akad itu ya ada tahapannya. Harus ini dilalui tahapan itu. Ya. Karena tadi tujuannya adalah sakinah, ketenangan dengan menikah itu. Jadi ada khitbah, sebelumnya juga ada ta'aruf, perkenalan. Ya, jangan sampai menikah dengan seseorang yang tidak dikenal. Ya mungkin kalau di beberapa daerah ada yang dijodohkan tadi terbiasanya gitu kan. Saya kira tidak masalah juga, tetapi yang menjodohkan itu orang tuanya ya harus tahu betul gitu kan. Ya, harus tahu betul orangnya gitu kan. Jangan sampai tidak tahu gitu kan. Kalau tidak tahu kan kayak apa itu, ada bahasa walaupun mohon maaf ya kan manusia berbeda dengan binatang, kayak membeli kucing dalam karung, dalam artian ya tidak diketahui. Disinilah bagaimana dalam ajaran Islam ya, kita ada ta'aruf, perkenalan, ada khitbah, melamar, kemudian pada akhirnya kalau ada kecocokan gitu kan ada nikah gitu kan. Ya, selama belum khitbah, belum akad itu kan ada kalanya ya, kalau dalam jual beli kan ada itu, ada khiyar, memilih gitu kan. Nah, khitbah ta'aruf sama khitbah itulah ya bagaimana di sanalah proses yang dilalui supaya tidak merasa nanti dalam tanda kutip tertipu gitu kan. Jadi ada proses di sana. Proses itulah dilalui gitu kan. Ada perkenal, kemudian juga ada khitbah, melamar, dan kemudian nanti menikah. Ya, dengan akad nikah itu. Baik, saya kira itu ya. Jadi walaupun mungkin dipilihkan, saya kira tidak masalah gitu kan, karena orang tua yakin gitu kan mengetahui yang terbaik untuk anaknya. Tetapi memang kalau tadi dari banyak kejadian bahwa yang dipilihkan itu banyak yang ya tanda kutip tidak bahagia, ya berarti apa namanya bisa memilih sendiri gitu kan. Ya intinya adalah tadi harus kenal. Dan dalam keterangan lain saya pernah mengetahui, membaca bahwa ya disinilah perlunya ta'aruf sampai ketika ada laki-laki yang menyukai dari calon pasangannya itu, mohon maaf tadi kan secara fisik ya, ibaratnya suka terhadap matanya gitu kan. Ya itu hal yang wajar ya. Ataupun suka terhadap hidungnya gitu kan. Ataupun mungkin ya itu adanya ta'aruf itu kan apa namanya supaya diketahui perkenalan. Jangan sampai nanti kalau ibaratnya secara ininya kalau ada calon suami dia merasa penasaran bagaimana calon istrinya, taruhlah dia memakai kerudung gitu kan tidak kelihatan telingan gitu kan. Nah, kalau calon suami ini saya ingin memastikan bahwa calon istri saya ada daun telinganya, itu boleh diperlihatkan itu kan. Nah, jadi bagaimana pentingnya di sini ta'aruf, perkenalan, kemudian nanti melamar. Jadi sekali lagi terkait dengan pilihan itu memang dipilihkan, saya kira tidak masalah, tetapi tahapan-tahapan tadi dilalui gitu kan, harus betul-betul dikenal gitu kan. Itu salah satu upaya untuk kita apa tadi ya, mawaddah itu kan dari
dari tampilan fisik sebenarnya. Baik, saya kira itu yang bisa tanggapi, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanya. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Sama-sama. Baik Pak Ustadz, berarti kalau kawin paksa itu nggak boleh Pak Ustadz ya, dalam Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Karena saya tahu memang Pakistan itu harus kawin lagi dengan orang Pakistan, nggak boleh keluar dari orang Pakistan gitu. Bahkan kalau sampai minta cerai pun sampai ada yang dibunuh, dibakar seperti itu di Pakistan ya. Kalau nggak salah ya, hari ini saya juga sempat nonton beberapa filmnya, juga reportasenya sampai seperti itu Pak Ustadz. Jadi Iya dipaksakan betul, mereka harus kawin betul. ke Pakistan lagi, tidak boleh di luar Pakistan. Bahkan dulu saya baca berita bahwa kakaknya si adiknya itu akhirnya membunuh adiknya sendiri saking malu karena adiknya itu memilih pacarnya orang lain gitu Pak Ustadz gitu. Dan mereka berniat untuk kawin, dan sebelum kawin dengan di luar Pakistan itu kakaknya itu saking menanggung malu dibunuh lah gitu loh. Itu kan berarti sebenarnya belum mengenal agama ya Pak Ustadz ya. Walaupun mengaku dirinya Islam, tapi berarti sebenarnya belum, keimanannya belum tinggi ya Pak Ustadz, atau gimana Pak Ustadz? Karena mereka selalu memakai apa ya, memakai beralasan agama gitu Doktrin, Pak. iya doktrin Mm-mm. Islam dipakai. Harus nurut orang tua, kalau enggak durhaka gitu. Terus perempuan-perempuan di sana dipaksa menikah, padahal mereka nggak mau dengan pilihan orang tuanya. Iya. Berarti itu secara agama gimana tuh Pak Ustadz? Memang berarti kita berhak gitu ya Pak Ustadz ya. Wanitanya gitu misalkan, atau prianya seperti itu Pak Ustadz. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau menurut tadi kata Pak Ustadz sih sebenarnya berarti kita sebagai, gini Pak Ustadz, Nabi Muhammad aja seingat saya Pak Ustadz, ketika anaknya ada yang melamar, bahkan anaknya pun ditanya ya Pak Ustadz ya, apakah mau apa tidak gitu, apakah mau menerima lamarannya atau tidak, begitu ya Pak Ustadz ya. Seingat saya ada cerita seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya, kan sampai ada keterangan apa namanya tanda setujunya apa namanya perawan itu kan dengan suku Tuhan, dengan diamnya gitu kan. Ya, kalau janda beda, biasanya kalau janda kan menyampaikan suka gitu kan. Nah, ada keterangan sampai tanda apa, tanda setujunya ataupun tanda sukanya perawan itu dengan diamnya gitu kan. Ya, tanda diamnya itu berarti kan di sana menunjukkan bahwa ada tidak boleh ada paksaan gitu kan, tidak boleh ada paksaan. Nah, memang tahapan-tahapan yang tadi mulai ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian nikah, itu dalam ajaran kita ya dilalui gitu kan, supaya tadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian potret kita adalah ya betul, Kanjeng Nabi sudah ya tadi sebenarnya apa namanya, istri Kanjeng Nabi kan dari berbagai dari berbagai suku, ataupun ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Itu menggambarkan bahwa tadi mewakili sifat ataupun karakter yang ada bagaimana wanita seluruhnya gitu kan. Dalam artian ya maka alhamdulillah bersyukur gitu kan. Ya teteh-teteh yang menikah dengan berbeda negara gitu kan. Ya ini apa namanya banyak pengalaman, kemudian yaitu rezeki dari Allah, kemudian apa namanya bisa nanti memberikan teladan dan memberikan inspirasi bahwa walaupun tadi ya kalau kebiasaan di taruhlah negara Pakistan seperti itu, ya buktinya banyak juga yang menikah dengan luar negaranya apa namanya justru ya ini kesempatan bagi teteh ibu-ibu ya sebagai apa namanya model gitu kan, bahwa dengan memilih lintas negara itu bisa bahagia gitu kan, bisa mendapatkan ketenangan, sakinah. Saya kira itu gitu kan. Jadi memang namanya ya tahapan-tahapan ini tadi ada keterangan bahwa perawan dengan diamnya berarti harus diminta persetujuannya gitu kan. Di sana ada proses gitu kan, ada proses bahwa ya terlepas mungkin kita kenal Pakistan ada budaya yang apa banyak orang Islamnya, tetapi mungkin kalau ada banyak kejadian seperti ini tadi mungkin ada apa yang dibalut dengan agama gitu kan, ya bagian daripada doktrin memang itu ya. Ya mudah-mudahan apa namanya generasi-generasi selanjutnya semakin apa namanya orang tuanya terbuka sehingga tadi harapan ataupun tujuan daripada pernikahan itu ya bisa didapatkan ketenangan ataupun sakinah itu.
Karena yang namanya dipaksa kan, setahu saya kalau nikah paksa itu kayak ini teh, kayak film India dibawa kabur ya. Jadi ya, kalau dipaksa itu bisa dipastikan kan tidak direstui ibaratnya. Padahal dalam nikah itu kan harus ada restu orang tua, dibuktikan dengan adanya itu apa namanya wali, kan dinikahkan gitu kan. Wanita itu kan dinikahkan, harus ada wali, harus ada saksi. Kalau dipaksa dibawa kabur ya jadi tidak direstui, ya mungkin tidak disaksikan gitu kan. Ya rukun nikah itu kan itu ada calon pengantin laki-laki, wanita, kemudian ada hijab kabul, kemudian ada saksi dan ada wali gitu kan. Kalau tidak ada walinya ya tidak sah. Ya demikian, Mangga. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Teh Rini berarti Teh Rini tugas Teh Rini nih memperlihatkan sebagai model gitu Teh Rini ya, menikah dengan orang Pakistan, mudah-mudahan dilancarkan jadi bisa menjadi contoh bagi apa namanya orang-orang Pakistan lainnya bahwa menikah seperti tadi kata Pak Ustadz, lintas negara pun bisa bahagia gitu ya Pak Ustadz ya. Amin, amin. Sebetulnya itu Mbak, setelah saya bertemu, setelah menikah ya maksudnya, setelah menikah lama terus saya ke Pakistan, saya baru tahu ternyata sebetulnya tuh ibu mertua tuh ikhlasnya nggak murni gitu kalau saya menikah sama anaknya, karena ngomong begini sama saya, udah terakhir ini aja saya nikahin anak saya ke orang non Pakistan. Saya nggak akan boleh anak lelaki saya yang terakhir menikah sama orang yang bukan dari Pakistan. Harus pilihan saya harus dari Pakistan gitu, Mbak. Saya sih udah pasrah aja. Yang penting saya sudah berusaha menjadi anak mantu, hormat sama ibu mertua. Udah cukup, terserah ibu mertua bisa menerima saya apa enggak, itu bukan lagi apa ya kemampuan saya untuk membuat orang menerima saya gitu, Mbak. Ya, baik. Maaf Ya Pak semangat ya. Semangat ya Teh Rini. Iya, makasih. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Datang dari Teh Dewi. Teh Dewi ini menanyakan, nah ini mungkin banyak dialami oleh para wanita-wanita muslimah Ustadz yang baru menikah dengan para mu'alaf ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita Pak Ustadz sebagai wanita yang sudah mungkin beragama Islam terlebih dahulu menjadi pemimpin, karena kan tadi Pak Ustadz bilang laki-laki adalah pemimpin istri dan anak untuk meraih ridha Allah. Bagaimana kalau wanitanya Pak Ustadz yang mengambil alih terlebih dahulu, misalkan menjadi imam sholat ketika awal-awal suami menjadi mu'alaf. Apakah itu syah Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya baik, terima kasih. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa lelaki itu sebagai pemimpin ya bagi perempuan. Walaupun interpretasi tafsir modern itu disebutkan bukan saja jenis kelamin gitu kan, bukan dari jenis kelaminnya, tapi pemimpin itu yang punya kapasitas gitu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau dilihat tafsir-tafsir klasik memang gitu kan, ar-rijal sini kan laki-laki gitu kan. Nah, memang laki-laki diberikan kelebihan salah satunya dalam ayat itu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dakum. Ya. Laki-laki memang diberikan kelebihan. Ya. Salah satunya adalah ya dengan ini tidak banyak tantangan. Kalau perempuan kan mungkin ada tantangan, maka kita melihat sebenarnya dari ini, dari Nabi dan Rasul. Ya. Itu kan Nabi dan Rasul itu kan pemimpin, gitu kan. Pemimpin dalam kapasitas juga bagi keluarganya juga bagi umatnya. Tidak ada Nabi dan Rasul itu yang berjenis kelamin perempuan. Ya, salah satunya adalah bagaimana banyak hikmah di sana. Nah, ini bukan untuk menafikan tadi apa namanya perempuan, walaupun ya digemborkan kan kesetaraan gender. Dalam beberapa kondisi memang ya ada yang bisa tanda petik diambil alih ataupun ya dilakukan oleh istri. Tetapi dalam beberapa ketentuan ya seperti ibadah gitu kan, ibadah sholat ya imam itu kan harus laki-laki. Ya tidak bisa perempuan mengimami laki-laki. Ya itu laki-laki bisa diimami oleh laki-laki, perempuan oleh laki-laki diimami. Ya, kecuali perempuan mengimami
perempuan lagi gitu kan. Nah, taruhlah apa namanya, kalau secara ibadah yang sudah ditentukan gitu kan, sholat ya tidak boleh perempuan. Ya bagaimana kalau suami ya mu'allaf tadi ya bisa belajar dan semampunya gitu kan, semampunya. Ya, kalau memang belum memungkinkan untuk mengimami ya berarti bisa sendiri-sendiri gitu kan. Dan saya kira mu'allaf yang masuk Islam itu ya, yang masuk Islam itu kan sebuah hidayah gitu kan. Ya, Allah akan bimbing gitu kan, ketika dengan ketulusan dia masuk Islam, Allah akan bimbing bagaimana dia dan nanti petunjuk-petunjuk percepatan untuk bisa memahami Islam gitu kan. Nah, jadi dalam beberapa kondisi ya, jadi imam itu apa namanya, mengimami di dalam rumah tangga ya, di dalam keluarga ya, tadi bahwa walaupun diartikan adalah yang berkapasitas ya, tetapi yang kita ketahui bahwa kalau dalam imam sholat ya itu perempuan untuk perempuan lagi ya, bisa perempuan untuk imam sholat tapi untuk mengimami perempuan lagi. Itu yang kita ketahui, bahwa kalau imam dalam sholat ya sudah ditentukan gitu kan. Nah, kalau selain itu mungkin imam dalam artian ya mungkin ngurus keuangan dulu ataupun ngurus anak-anak dan yang lainnya, saya kira bisa, karena tadi pada dasarnya adalah laki-laki sebagai pemimpin ya, ar-rajulu ra'in ya di ahli baiti, di keluarganya, begitupun sebaliknya gitu kan. Perempuan juga, istri itu kan pemimpin juga sebenarnya ya, ketika mengurus di rumah tangga ataupun apalagi ketika suaminya tiada, kan di sana ada anak-anak, juga mengurus atau mengelola ya keuangan keluarga itu kan. Nah, itu yang kita ketahui bahwa kalau sholat ya imam sholat ya laki-laki ya bisa belajar bersama, kemudian kalau sudah memungkinkan ataupun ya sudah bisa sesuai ketentuan bisa berjamaah. Ya. Kalau belum bisa ya bisa munfarid. Salat itu kan bisa berjamaah, bisa munfarid gitu kan. Bisa sendirian. Itu yang kita ketahui, bahwa terkait dengan imam salat ya laki-laki untuk laki-laki dan untuk perempuan bisa. Kalau perempuan ya untuk perempuan mengimami. Demikian yang bisa ditemukan. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah. Turun. Kalau ngimamin anak Pak Ustadz gimana? Mungkin kalau suami nggak bisa, tapi kalau ngimamin anak bagaimana Pak Ustadz? Anak juga sama, ya. Jadi kalau anaknya laki-laki ya apa namanya, diimaminya sama laki-laki lagi. Ya. Yang jadi, belum balik pun? Iya, setahu kita bahwa kecuali ya untuk apa namanya, kalau belum balik mungkin ada kelonggarannya bahwa sebagai pembelajaran. Karena kalau belum balik itu kan apa namanya, pahalanya untuk orang tuanya yang mengajarkan. Ya, setahu saya bahwa laki-laki untuk diimami oleh laki-laki. Nah, kalau belum balik, tahu saya mungkin dalam tahap pembelajaran itu, karena kalau belum balik kan belum terhitung, kalau bahasa fikihnya kan belum tertaklif gitu kan. Ya, dalam rangka pengajaran ya bisa. Baik Pak Ustadz. Baik Teh Dewi, mudah-mudahan terjawab ya Teh Dewi, semangat, karena saya juga melewati masa-masa seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, memang akhirnya berkat ya ridho Allah kali ya, ridho semuanya juga, ridho orang tua, akhirnya bisa lah suami menjadi imam, walaupun mungkin suratnya itu saja istilahnya ya Pak Ustadz ya, tapi alhamdulillah sudah bisa menjadi imam subuh, apalagi setiap pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah suami saya udah jadi imam, itu sudah berpuluh tahun jadi imam subuh saya. Alhamdulillah itu udah suatu apa namanya,
suatu berkah buat saya seperti itu. Baik, semangat ya Teh Dewi, mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi bisa menjadi imam yang baik. Kita doakan semuanya di sini yang ikut pengajian kita, mungkin yang juga baru menikah dengan para suami mualaf. Insya Allah dengan kesabaran ya Pak Ustadz, saya sih yakin ya gitu bahwa niat baik kita pasti dijabah Allah, itu saya yakin banget gitu. Amin. Baik, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan masuk ke saya. Pertanyaannya adalah gini Pak Ustadz. Istri Nabi itu udah berapa sih Pak Ustadz? Setahu saya ada 9 atau 11. Ya, cuma memang ya, ada yang tidak berbarengan kan, tidak. Jadi yang ini udah meninggal, Nabi nikah lagi, gitu kan. Ya. Baik. Dan itu semua maksudnya apa semuanya memang tinggal bareng sama Nabi Muhammad Pak Ustadz, atau ada yang hanya dinikahkan kemudian ditinggalkan, kan katanya ada yang membebaskan budak seperti itu Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi menikahnya Kanjeng Nabi itu kan ada yang sama janda juga, itu kan sama janda, kemudian ada yang sama kawan gitu kan. Kalau kita lihat sejarah bahwa dari menikah dengan Siti Aisyah itu kan Siti Khadijah sudah tiada. Dan ini ada yang menikah dengan salah satu sahabiah, namanya saya lupa lagi. Itu kan dikenal bahwa para kecantikannya itu begitu elok gitu kan. Bahkan sampai kena fitnah gitu kan. Bahwa Muhammad ini menikah karena kecantikannya, hanya untuk dalam tanda kutip itu ya, apa namanya, melampiaskan nafsu gitu. Tapi ternyata dari pernikahan dengan sahabiah tersebut yang cantik itu tidak dikaruniai anak gitu kan. Ya. Dengan Aisyah juga sama kan, tidak dikaruniai anak. Yang ada putra putrinya kan dari Khadijah gitu kan. Ya. Jadi yang saya tahu memang dari istri-istri Kanjeng Nabi ini ya, kalau lihat kepada waktu gitu kan, ada menikah lagi setelah ya Siti Khadijah juga meninggal, menikah dengan Aisyah. Ataupun tadi ada yang budak kondisinya kemudian dibebaskan, ataupun ada yang janda. Ya, intinya bagaimana Kanjeng Nabi ini tadi ada yang memotret bahwa semua istri Nabi itu ya yang 9 atau kalau tidak salah 11 itu kan, ya potret bagaimana sifat wanita sekarang, dalam artian bahwa siapapun wanita sekarang yang menjadi istri itu berpeluang ya, punya karakter apapun berpeluang intinya menjadi baik gitu. Ya. Jadi kan istri Kanjeng Nabi itu lebih dari satu. Ya. Taruhlah 9 atau 11 berarti karakter itu banyak gitu kan. Dan semuanya kan menjadi baik ya, dengan didikan Kanjeng Rasul. Ini adalah gambaran siapapun di antara istri-istri sekarang ya, istrinya suami siapapun itu berpeluang untuk menjadi terbaik, mencontoh istri-istrinya Kanjeng Nabi. Dan mungkin di antara teteh-teteh ibu-ibu ini kan ada yang tadi mungkin cerewetnya 11 gitu kan, cantiknya 10, ada yang mungkin pemarahnya 12 gitu kan, cantiknya 11 gitu kan. Nah tadi bagaimana tadi mewakili semua ya. Kalau belum bisa menjadi Khadijah ya, yakin bisa menjadi sosok Aisyah ibaratnya gitu kan. Jadi semuanya berpeluang menjadi baik, intinya itu. Jadi karena memang ada orang yang ya tidak suka kepada Kanjeng Nabi kan, dilihat dari sisi oh ini banyak istrinya untuk, tapi saya melihatnya bahwa dari istri yang baik itu banyak karakter ya, dan semuanya solihah ataupun ya baik, menjadi baik setelah menikah dengan Kanjeng Nabi. Dan itu yang saya tahu bahwa tidak disatukan kan, ada yang sudah ketika menikah lagi sudah meninggalkan, otomatis tidak menyatu gitu kan. Ya. Jadi semuanya sesuai dengan ketentuan. Demikian yang bisa tanggapi. Baik Pak Ustadz, jadi dari semua istrinya tidak ada yang cerai ya Pak Ustadz ya? Tidak pernah ada perceraian Pak Ustadz? Setahu saya tidak. Kalaupun ada informasi, ada sejarah yang menyatakan cerai, itu adalah jadi istrinya yang apa namanya mengajukan cerai. Ya kan awalnya memang digambarkan dalam surat
Al-Ahzab itu, ya, sama istri Kanjeng Nabi juga. Awalnya memang memperhatikan dunia gitu kan. Ya makanya dalam surat Al-Ahzab itu ya nisa an-nabiyyi lastunna kahadim minan nisa gitu kan. Jadi pada akhirnya adalah ketakwaan yang dilihat. Awalnya memang sama gitu kan. Melihat kemampuan materi Kanjeng Nabi, tetapi pada akhirnya semuanya ini gambaran, semuanya bisa baik ketika berumah tangga dengan Kanjeng Nabi. Baik Pak Ustadz, rasanya sudah cukup. Waktu juga sudah memasuki pukul 12 di sana. Sebentar lagi juga maghrib, ya, pukul 6 sore ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah kita sudah membahas banyak sekali tadi mengenai keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjadi istri yang solehah, suami yang soleh, bisa membina dan membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahman. Karena itu adalah ibadah ya Allah. Semoga saja tadi bisa menjadi doa kita bersama ya Pak Ustadz ya. Supaya kita bisa sama-sama berkumpul nanti di surga. Karena itu tujuan kita kan ya Pak Ustadz ya. Pada akhirnya adalah untuk sama-sama berkumpul di surga. Baik, sebelum saya kembalikan kepada Teh Desi, saya mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya mengundurkan diri, saya kembalikan kepada Teh Desi. Mangga Teh Desi. Terima kasih Teh Dini, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan dan ilmunya. Silakan Pak Ustadz untuk memberikan kesimpulan atau nasihat untuk kita para istri dan mungkin ada juga para suami di sini dan juga untuk penutupan doa kajian. Terima kasih Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih semuanya. Saya kira teteh ibu-ibu kan ada yang sudah lebih lama menikah. Jadi banyak yang sudah berpengalaman. Kalau tadi di awal ada cerita dari Herini di Jerman itu tadi ada yang dipaksa, cuma ini saja yang saya sampaikan. Kalau sudah menikah mungkin ada yang dijodohkan gitu kan, tinggal dibalikan aja ya. Kalau biasanya mungkin nikahi yang dicintai, ya tinggal sekarang cintai yang dinikahi, itu aja. Nanti akhirnya semuanya sama, saling mencintai. Ketika tidak menikahi siapa yang dicintai, ya sekarang tinggal cintai yang dinikahi. Ya. Tapi yakin semuanya adalah menikah di sini dengan rasa cinta. Ya, kalau tadi yang dipaksa pun kalau tidak cinta tidak akan jadi nikahnya gitu kan. Yakin ada. Dan cinta itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita kejar adalah cinta Allah dengan pasangan kita masing-masing sebagai wasilah saja sebenarnya. Kalaupun pasangan kita meninggal, ya. Walaupun ada ungkapan cinta sehidup semati, saya kira nggak ada yang mau menyusul pasangannya ketika pasangannya meninggal dulu. Ya, di sini membuktikan bahwa cinta kita yang dikejar adalah cinta Allah. Pasangan kita yang ada adalah anugerah, syukuri, dan itu sebagai partner kita bersama-sama meraih cintanya Allah SWT. Demikian sama-sama kita akhiri dengan doa. Harapannya adalah mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhuhlina Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imi min syakirin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya 'azim sultanik. Allahumma taqabbal minna ya rabb innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma tawil wa barik umurana. Allahumma sahih ajsadana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Allahumma thabbit imanana. Allahumma ahsin akhlaqana wa ila al-khairi qaribna wa an syarri ba'idna waqdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hatur nuhun, terima kasih semuanya. Selamat menempuh samawa semuanya.
ya, supaya seperti pengantin baru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun semuanya. Assalamualaikum. Kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Insyaallah sampai ketemu lagi di kajian berikutnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.